Halo, selamat siang. Apakah suara saya bisa terdengar? Selamat siang, terdengar dok? Oh, baik, dokter. Baik, eh, selamat siang untuk semua dokter. Mungkin ada kakak perawat sesi Learning Day pada siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Dokter Olivia yang sudah bersedia untuk menjadi pembicara pada Learning Day pada siang hari ini. Juga untuk rekan-rekan semua, rekan dokter, rekan kakak perawat, dan juga kakak bidan, terima kasih sudah berkesempatan untuk datang hadir pada sesi Learning Day kita pada siang hari ini. Untuk sesi Learning Day kita pada siang hari ini, kita akan membahas tentang penurunan kesadaran dan juga tentang kejang. Nanti yang mungkin akan kita akan dimulai dengan pembahasan materi dulu dengan oleh Dr. Olivia, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Bagi dokter-dokter semua, kakak-kakak dan juga teman-teman semua, apabila ada memiliki pertanyaan, nanti boleh silahkan langsung untuk bertanya melalui kolom chat, ataupun apabila mau bertanya langsung boleh silahkan untuk raise hand untuk dapat langsung bertanya dengan kepada Dr. Olivia. Untuk dapat memulai dengan lebih cepat lagi, baiklah kita mulai. Pada Dr. Olivia, waktu saya persilahkan. Apakah terlihat ya dok slide-nya? Terlihat, dokter. Oh ya, terima kasih. Selamat siang dokter-dokter dan rekan sekalian. Pada siang hari ini saya akan membawakan topik dengan judul penurunan kesadaran dan kejang. Untuk tata laksananya mungkin nanti akan minggu berikut ya. Untuk kesadaran itu sendiri kita harus tahu bahwa ada dua komponen dari kesadaran, yaitu bangun, yaitu wakefulness, dan juga sadar. Di mana pasien itu bisa saja dia bangun tapi tidak sadar, artinya tidak ada kontak dengan sekitar. Awareness itu berarti dia tahu ada rangsang di sekitar, dia bisa melihat seperti ada cahaya, kemudian dia melirik, tetapi kalau misalnya dia awareness-nya terganggu, maka hanya seperti bangun, tetapi tidak ada kontak dengan lingkungan sekitar. Sedangkan koma adalah keadaan di mana tidak sadar total, sehingga diberikan stimulasi apapun, tidak ada respon yang diberikan oleh pasien. Di mana di antara keadaan sadar penuh dan koma itu sendiri ada tingkatannya yang kita sudah ketahui, bisa kita cek dengan Glasgow Coma Scale. Untuk anatomi dari kesadaran itu sendiri, di mana untuk wakefulness, yaitu arousal, yaitu bangun, jadi pasien itu bangun, bisa buka mata, terlihat seperti normal, itu berada di brainstem dan juga di talamus.
yang dinamakan dengan formasio reticularis. Bila ada gangguan, misalnya ada stroke di brainstem ataupun ada stroke di thalamus, maka bisa saja ada terjadi gangguan dari wakefulness dari pasien. Sedangkan untuk awareness, yaitu kontak dengan lingkungan sekitar, itu terletak juga ada di korteks dari cerebri. Jadi kalau ada gangguan di situ di mana lesinya luas, bisa saja pasien penurunan kesadaran tidak kontak dengan sekitar. Untuk wakefulness itu, jadi pasien bisa bangun, tidur seperti orang biasa. Dan ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, terletak di reticular activating system yang berada di thalamus dan juga di brainstem. Untuk awareness sendiri di hemisfer cerebri, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, bila terjadi penurunan kesadaran, maka yang pertama harus kita perhatikan apakah ini traumatik atau tidak traumatik. Bila traumatik, maka kemungkinan besar disebabkan oleh lesi dari intrakranial. Sedangkan bila non-traumatik, maka harus dilihat lagi apakah ada defisit vokal neurologis seperti ada hemiparese, ada facial palsy, ataukah ada pupil anisokor. Bila ada defisit vokal neurologis seperti itu, maka ada kemungkinan itu ada lesi di intrakranial, di mana lesi itu bisa tumor, bisa pendarahan, bisa stroke infark, ataupun abses. Dan bila tidak ada defisit neurologis vokal, maka harus dipertimbangkan ada kemungkinan penyebabnya itu dari metabolik ataupun dari kardiak dan lain-lain. Ini yang sudah jadi kita harus cepat untuk memperhatikan penyebabnya apa. Apakah memang ada kerusakan struktural di intrakranial yang tadi ada di hemisfer cerebri ataupun di thalamus ataupun di brainstem, ataukah mungkin metabolik atau trauma untuk menentukan manajemen selanjutnya. Dari anamnesis kita bisa gali apakah ada penyakit sistemik seperti mungkin punya penyakit diabetes mellitus ataupun ada obat-obatan yang dikonsumsi yang mungkin berlebihan dikonsumsi menyebabkan hipoglikemi dan lain sebagainya. Dan yang penting adalah onset. Bila onset penurunan kesadarannya ini mendadak, maka kemungkinan besar kita mengarah ke vaskular, yaitu kemungkinan besar stroke. Sedangkan bila bertahap, bisa intrakranial, bisa juga ekstrakranial. Intrakranial yang bertahap itu misalnya kalau tumor cerebri, ataupun abses cerebri yang ada masanya, ataupun infeksi, meningitis misalnya. Biasanya penurunan kesadarannya bertahap disertai demam. Untuk gejala penyerta apakah ada nyeri kepala, muntah proyektil. Bila ada nyeri kepala, muntah proyektil, maka kita curiganya ada lesi intrakranial. Demam dan kejang juga, kejang terutama itu bisa intrakranial, bisa ekstrakranial. Tetapi bila baru pertama kali, tentunya kita harus menyingkirkan penyebab intrakranial terlebih dahulu bila metaboliknya baik, tidak ada masalah ya. Untuk kemudian riwayat juga apakah mungkin ada trauma, terjatuh. Kemarin sempat ada pasien memang trauma, sempat dirawat di rumah sakit lain. Kemudian tidak terlihat seperti ada defisit, tapi ternyata setelah di CT scan ada EDH-nya. Jadi penting ya untuk digali riwayat trauma. Obat-obatan, kemudian mungkin ada riwayat pengguna obat-obatan suntik, dan lain sebagainya. Dari pemeriksaan umum, tanda-tanda vital, kemudian apakah ada mungkin tanda trauma seperti vulnus, dan tanda penyakit sistemik akut maupun kronis, dan juga bukti konsumsi obat seperti bekas jarum, atau ada bau alkohol pada napas pasien. Untuk pemeriksaan fisik yang perlu dilakukan adalah tingkat kesadaran, pola pernapasan, ukuran dan reaksi pupil, serta pergerakan mata dan juga respon motorik.
Yang pertama dievaluasi tentunya dari pemeriksaan fisik adalah tingkat kesadaran yang kita evaluasi dengan Glasgow Coma Scale. Untuk I, ini mungkin semua sudah tahu, bila membuka mata spontan dan ada kontak, maka kita nilai dengan 4. Sedangkan 3 bila membuka mata dengan kita berikan rangsang suara, kita panggil. Yang kedua dengan nyeri ini bisa kita berikan di sternum ataupun di atas mata, ataupun bisa di kuku dengan bolpen ditekan, kita melihat apakah ada respon membuka mata. Untuk motorik, mungkin semua juga sudah tahu, bila ada yang tidak jelas nanti mungkin bisa ditanyakan. Dan verbal ini yang penting mungkin untuk verbal 5, ini harus kita evaluasi, orientasinya ada 3, yaitu waktu, tempat, dan juga orang. Jadi kita tanyakan, Bapak namanya siapa, kemudian mungkin yang mengantar namanya siapa. Kemudian yang kedua, sekarang di mana Bapak berada, apakah pasien tahu? Dan yang ketiga, ini kira-kira pagi, siang, atau malam. Bila salah satu saja tidak bisa dijawab dengan baik, maka verbalnya sudah kita nilai dengan verbal 4. Untuk pola pernapasan, ini bisa kita nilai dan juga nanti bisa menentukan lesi intrakranialnya di mana. Bila penapasannya Cheyne-Stokes, yaitu berhenti, kemudian amplitudo napasnya makin lama makin dalam, kemudian amplitudonya mengecil lagi, kemudian stop, kemudian berulang, maka ini bisa jadi karena ada kelainan lesi yang luas, yaitu di hemisfer kiri kanan, ataupun gangguan metabolik, misalnya seperti pada pasien CKD, itu biasanya pernapasan dengan Cheyne-Stokes. Kemudian untuk tipe pernapasan yang kedua, yaitu hiperventilasi neurogenik sentral, itu pernapasannya cepat terus, tidak ada fase berhenti, dan amplitudonya yaitu kedalaman dari tarik napasnya itu sama saja, bisa sampai 40-50 kali per menit. Itu biasanya karena ada kelainan atau lesi di brainstem. Tetapi memang penyakit jantung, paru, dan metabolik juga bisa menyebabkan hiperventilasi. Untuk penapasan apneustik, itu berarti lensinya sudah di brainstem yang bawah. Berarti kalau misalnya herniasi, berarti sudah herniasi yang fase akhir ya. Jadi penapasannya itu berhenti lama, kemudian cuma bernapas satu-satu, kemudian satu tarikan, kemudian berhenti lagi. Itu berarti lesinya di pons yang bawah. Sedangkan untuk penapasan klaster, itu juga sama di pons yang bawah dan mendekati, ini berarti sudah herniasi yang tingkat akhir juga bila ada lesi intrakranial. Untuk tipe penapasan ataksik, jadi napasnya itu amplitudonya atau tarikan napasnya itu tidak beraturan. Kemudian ada fase berhentinya, kemudian bernapas lagi tapi tidak teratur. Untuk penilaian pupil, yang paling penting di sini mungkin kita bisa lihat dari refleks cahayanya dan juga apakah anisokor atau tidak. Kalau anisokor itu bila ada perbedaan pupilnya kiri kanan itu 2 mm. Kalau cuma 1 mm maka kita tidak nilai sebagai anisokor. Dan di sini dari ukuran dan reaksi pupilnya kita bisa tahu ini lesinya kira-kira di mana. Misalnya di sini biasanya yang paling sering itu kalau pinpoint, jadi dia itu kecil sekali, 1 mm atau kurang, tapi masih ada reaksi cahaya, jadi masih bisa membesar mengecil. Biasanya itu lesinya ada di pons. Kemudian kalau misalnya ada pendarahan besar, kemudian penurunan kesadaran, terus kita lihat pupilnya sudah anisokor, kiri kanan berbeda, itu kemungkinan sudah herniasi. Herniasinya itu sehingga sudah menekan dari mesencephalon atau brainstem yang bagian atas. Sehingga dari penilaian ini kita juga bisa untuk KIE pasien dan keluarga tentang kondisi
klinis dari pasien. Untuk gerakan bola mata, bisa kita nilai, kita lihat apakah ada deviasi, artinya apakah pasien melirik ke satu arah saja. Bila ada melirik ke satu arah saja, biasanya kita bisa menentukan lesinya di mana. Kalau pasien melirik ke kiri, itu bisa jadi ada lesi, misalnya ada stroke infark atau pendarahan atau tumor di hemisfer kontralateral, yaitu di kanan. Ataupun bisa juga lesi di brainstem, di situ ada pusat nukleus dari nervus 3, 4, sama 6 yang untuk gerakan bola mata, sehingga bila ada lesi di brainstem atau di batang otak, maka bisa juga ada deviasi dari mata. Yang sering juga itu kalau ada pendarahan di talamus, itu bisa jadi thalamic eye. Jadi dia itu pasien matanya melihat ke bawah ke arah hidung. Itu namanya thalamic eye, biasanya pada stroke pendarahan di talamus. Untuk ini refleks okulosefalik mungkin tidak rutin dilakukan, tapi biasanya bisa kita lakukan untuk evaluasi fungsi batang otak. Sama juga dengan tes kalorik, ini dimasukkan air di telinga, ada air dingin sama air hangat. Nanti kita bisa melihat refleksnya apakah brainstem-nya masih intak atau tidak. Ini mungkin nggak usah ya. Oke, ini untuk respon motorik. Yang tadi untuk motoriknya kita untuk GCS dari motorik, ini ada dekortikasi ataupun deserebrasi. Kalau yang pada gambar yang B ini adalah dekortikasi, jadi fleksi ya, seperti fleksi arm sama wristnya juga fleksi. Ini berarti motoriknya itu 3 ya. Kalau misalnya yang deserebrasi, dia itu abnormal posturing seperti yang C, itu berarti untuk motoriknya itu 2. Oke, setelah asesmen kita melakukan anamnesis, pemeriksaan, maka kita sudah bisa tahu ini apakah dia traumatik atau non-traumatik. Apakah ada tanda-tanda defisit neurologis vokal. Bila tidak ada, apakah ada meningismus, ada kaku kuduk atau tidak? Bila tidak ada, maka kemungkinan besar penyebabnya adalah ekstrakranial, yaitu mungkin bisa metabolik ataupun intoksikasi dan lain sebagainya. Ini untuk mungkin pendekatan diagnostik pasien tidak sadar. Bila penurunan kesadaran non-traumatik, kita lihat untuk lesi. Bila ada lesi vokal, maka komanya itu koma struktural, artinya ada intrakranial, ada lesi intrakranial, maka kemungkinan diagnosis bandingnya bisa tumor otak, pendarahan, ataupun stroke trombotik, ataupun abses. Bila tidak koma non-traumatik, tidak ada lateralisasi ataupun defisit neurologis vokal, tetapi ada rangsang meningeal yang positif, kaku kuduk yang positif, atau Kernicks yang positif, maka kita bisa curiga ke arah subarachnoid hemorrhage atau meningitis atau meningoencephalitis. Sedangkan bila tidak ada tanda lateralisasi ataupun defisit neurologis vokal, tidak ada kaku kuduk, atau meningeal sign lain seperti Kernicks, maka diagnosisnya ekstrakranial. Curiganya metabolik, bisa karena infeksi, sepsis, atau intoksikasi, metabolik, ataupun kondisi hipoksia. Ini beberapa toksin atau obat-obatan yang juga bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Untuk diagnosis banding penurunan kesadaran mungkin ada banyak, tetapi mungkin garis besarnya seperti yang tadi sudah saya sebutkan yang harus kita perhatikan untuk step-stepnya. Oh ya, yang penting juga ini mungkin yang lock-in syndrome. Ini mungkin jarang terjadi, tapi bisa juga. Ini bila ada penyumbatan di di pons atas, itu maka pasiennya itu jadi tidak bisa bergerak sama sekali karena jaras motoriknya itu terkena, tetapi untuk gerakan bola matanya masih
bisa berfungsi baik. Jadi pasiennya sebenarnya sadar, tapi seperti tidak sadar karena tidak bisa gerakan ekstremitas, tapi hanya bisa gerakan bola mata saja. Ini biasanya dilihat dari CT scan atau MRI, ada infak di brainstem. Atau yang kedua, pseudokoma. Jadi mungkin karena psikogenik, seperti penurunan kesadaran, tetapi sebenarnya tidak. Bisa kita tes juga dengan lengan, kita coba jatuhkan ke wajah. Tapi tentu tangan kita taruh di atas wajah pasien, jadi kalau jatuh pun tidak sampai mengenai wajah. Tapi biasanya kalau pasiennya psikogenik, dia langsung menggerakkan sendiri tangan yang kita jatuhkan itu. Untuk investigasi bisa dengan pemeriksaan metabolik, kemudian EKG, ronsen toraks, dan CT scan bila diperlukan, dan pemeriksaan lainnya atas indikasi. Kemudian untuk yang kedua, kejang. Kejang seizure atau biasanya kita secara medis di neuro kita sebut bangkitan epileptik. Itu adalah definisinya itu sendiri adalah terjadinya tanda atau gejala yang bersifat sesaat akibat aktivitas neuronal yang abnormal di otak. Jadi ini biasanya paroksismal dan stereotipi, artinya gerakannya itu akan sama, tidak akan berubah-ubah. Kalau kejang ini, kalau bangkitan epileptik itu berarti harus gerakannya itu sama. Kalau misalnya tidak sama, bisa juga itu epileptik tapi sangat jarang. Yang harus kita perhatikan juga di sini apakah itu pseudoseizure atau sekarang tidak disebut pseudoseizure tapi psychogenic non-epileptic seizure. Jadi bangkitan non-epileptik karena psikogenik. Itu yang harus kita bedakan bila pasien ke rumah sakit dengan kejang. Untuk klasifikasi kejang itu sendiri, ada 3, vokal onset, generalized onset, ataupun onsetnya tidak diketahui. Jadi dari anamnesis ataupun disaksikan oleh tenaga medis, kita bisa tahu apakah kejangnya itu dimulai dari satu sisi dulu. Dimulai dari satu sisi dulu itu artinya seperti wajahnya awalnya miring, itu berarti satu sisi, karena berarti ada satu sisi yang dimulai dari sisi yang satunya sehingga wajahnya terlihat miring dulu. Atau misalnya tangan atau kaki kiri yang duluan, berarti itu adalah vokal onset. Dan vokal onset ini dia bisa berkembang menjadi general ataupun dia tetap vokal saja dengan kesadarannya itu masih penuh ataupun terjadi gangguan kesadaran. Yang kedua, generalized onset berarti kaki, tangan, kiri, kanan mulainya bersamaan dari saksi ataupun dari tenaga medis yang melihat saat mulai terjadinya kejang. Untuk unknown onset ini mungkin kalau misalnya kejangnya tidak diketahui awalnya itu seperti apa, bisa kita masukkan ke unknown onset. Bentuk kejang itu sendiri macam-macam, karena memang bila bangkitan epileptik atau kejang ini, karena adanya aktivitas abnormal dari neuron di otak. Nah, kalau kenanya di bagian yang mana, maka bentuk kejangnya seperti itu. Jadi tidak selalu motorik, bisa juga non-motorik. Misalnya pasiennya seperti bengong, itu bisa juga sebenarnya salah satu bentuk kejang, tetapi memang untuk membuktikannya itu dengan dilakukan pemeriksaan EEG untuk melihat apakah memang saat bengong itu ada bangkitan listrik yang abnormal di otak, ataupun bisa juga pada temporal lobe epilepsi karena gangguan di lobus temporal itu manifestasinya seperti halusinasi, seperti mendengar suara-suara ataupun mencium sesuatu. Kemudian di EEG ternyata memang ada aktivitas listrik yang mendukung itu adalah epileptogenik di area tersebut. Ini biasanya bila kejang tonik-klonik yang general, awalnya biasanya tonik dulu, jadi kaku dulu, kemudian baru menghentak-hentak, dan yang harus diperhatikan apakah
mungkin keluar ada cairan atau muntahan. Kalau ada, maka wajah sebaiknya dimiringkan ke salah satu sisi supaya cairan tersebut bisa keluar. Dan biasanya setelah kejang, maka pasien tidak sadar. Untuk penanganan kejang dan epilepsi ini, kalau pasien datang ke UGD, kejang atau tidak, maka kita harus pastikan apakah ini memang benaran bangkitan epileptik atau yang non-epileptik tadi, yang psikogenik atau mungkin sinkop, jadi bukan kejang. Kemudian yang kedua, apakah ini status epileptikus atau hanya serial saja, jadi hanya kejang yang berulang tetapi tidak masuk ke status. Yang ketiga, setelah itu baru kita menentukan tipe bangkitannya apakah onsetnya vokal, general, atau tidak diketahui. Dan harus segera dihentikan kejangnya dengan diazepam. Dan bila kita menentukan ini status, maka kita akan loading penitoin supaya tidak statusnya bisa dihentikan. Ini untuk membedakan apakah ini bangkitan epileptik ataupun non-epileptik psikogenik. Jadi biasanya kalau psikogenik lebih sering matanya tertutup, kemudian agak dilebih-lebihkan, jadi pelvisnya diangkat-angkat, kemudian gerakannya juga tidak stereotipik, tidak berulang yang sama, biasanya berbeda-beda, kemudian untuk durasinya juga bisa memanjang, bisa sampai 10 menit, 15 menit. Sedangkan kalau kejang epileptik, dia itu biasanya tidak sampai 30 menit. Pasti 5 menit saja dia udah berhenti, tetapi memang bisa berulang lagi. Sedangkan kalau psikogenik mungkin bisa terus-menerus. Untuk lirikan mata juga biasanya kalau yang psikogenik sering liriknya tidak fokus, bisa kiri, kanan, bisa kita lihat, kemudian bisa saja saat kejang terus kita pegang tangannya, tangan yang kejang itu berhenti, itu berarti mengindikasikan lebih ke psikogenik. Oke. Kemudian untuk status epileptikus, untuk definisi yang terbaru itu, kalau yang lama memang untuk general tonic-clonic 30 menit. Tetapi kalau untuk yang sekarang itu tidak ada batas waktu yang pas kapan kita bilang status. Tetapi bila tonic-clonic sudah 5 menit, maka kita anggap sebagai status dan harus segera kita terapi sebagai status epileptikus. Sedangkan kalau vokal dengan kesadarannya terganggu, maka 10 menit baru kita bisa katakan status. Absence ini seperti bengong ya untuk bentuk kejangnya. Untuk bangkitan serial itu berarti ada kejang berulang, tetapi di antara kejang itu kesadarannya masih baik. Kalau status berulang, tetapi di antara kejang itu kesadarannya menurun. Ataupun bangkitan yang lama, biasanya lebih dari 30 menit berulang terus tidak berhenti-berhenti. Untuk kejang kita harus menentukan ini apakah sebenarnya kejang simptomatik, berarti ada penyebabnya, yaitu bisa saja karena stroke, cedera kepala, ada infeksi intrakranial, multiple sklerosis, metabolik, ataupun alkohol. Ini untuk parameter lab yang bisa menyebabkan kejang. Misalnya bila hiponatremi kurang dari 115 mg per desiliter, kalsium kurang dari 5 mg per desiliter, glukosa kalau kurang dari 36 ataupun lebih dari 450 mg per desiliter. Ini juga BUN SK kalau bunnya lebih dari 100 mg per desiliter ataupun kreatinin kalau lebih dari 10 mg per desiliter. Ini untuk definisi epilepsi. Untuk tambahan saja, bila ada 2 bangkitan tanpa provokasi, artinya itu dia tidak ada penyebab yang simptomatik ini, ada lesi yang ini ataupun labnya abnormal, itu maka bisa kita sebut epilepsi. Ataupun di satu bangkitan tanpa provokasi, tetapi ada kemungkinan besar bisa berulang kejangnya. Terima kasih, mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan.
Baik, terima kasih Dokter Olive untuk paparan materinya terkait tentang penurunan kesadaran juga dengan kejang. Dokter mungkin izin dokter dari saya mungkin ada ingin bertanya sama mungkin ini berbagi pengalaman ketika di lapangan dokter. Mungkin ada kali kita ketemu pasien dok yang dengan penurunan kesadaran sudah coba anamnesis kemudian sudah coba pemeriksaan fisik. Dari hasil pemeriksaan fisik ketemunya misalnya dok dari GCS-nya mungkin ketemu di bawah 8 terus kemudian tipe pernafasannya biasa terus kemudian dari pemeriksaan pupil, misalnya ditemukan pupilnya isokor dokter, tapi dengan refleks pupil yang kesannya itu lambat gitu dokter. Kira-kira kalau untuk refleks pupil yang lambat dok, kira-kira bisa disebabkan oleh apa ya dokter kalau misalnya mungkin dari bidang saraf gitu dok? Oh ya, terima kasih dok. Untuk refleks pupil yang lambat kalau dari bidang saraf ya. Kalau bidang saraf, kalau herniasi juga refleksnya cahaya menurun dan isokor juga bisa itu kalau herniasi sentral. Kalau tadi anisokor itu kalau herniasinya unkal, jadi dia ke mesencephalon aja. Tapi kalau dia herniasinya sentral, maka nanti pupilnya isokor tapi refleksnya menurun dua-duanya. Gitu dok. Tapi kalau metabolik juga bisa dok. Jadi kan kita harus lihat penurunan kesadarannya itu sebenarnya tiba-tiba atau bertahap. Dari situ dengan pemeriksaan kita bisa tahu kira-kira ini ke arah mana, dok. Baik Akhirnya dokter, pasiennya apa, dok? saya udah lupa sih dokter udah beberapa bulan yang Oh lalu iya, dok. oke. Baik dokter, berarti mungkin bisa terkait hama herniasi ataupun mungkin penyebab metabolik lainnya ya, dokter ya. Ya benar, dok. Baik, mungkin dari rekan-rekan semua, dokter, kakak perawat, ataupun bidan yang ada di sini, mungkin apabila ingin bertanya, boleh sekali disampaikan melalui kolom chat ataupun raise hand langsung ya. Eh, Berarti dok, izin dok untuk mungkin menyimpulkan dokter, berarti kalau terkait untuk penurunan kesadaran, mungkin yang pertama approach-nya dalam menghadapi kasus-kasus penurunan kesadaran adalah pertama terlebih dahulu membedakan apakah ini traumatik atau non traumatik ya dok. Jadi mungkin dari anamnesis singkat menanyakan kepada keluarga terkait ada riwayat trauma atau tidak. Kemudian baru nanti kita telaah lagi kira-kira kalau apabila non traumatik apakah disebabkan oleh lesi intrakranial ataupun oleh kelainan lain yang ekstrakranial mungkin seperti metabolik atau kelainan-kelainan lainnya ya dokter. Ya dok, jadi kita lihat traumatik atau tidak. Kemudian yang kedua, ada defisit neurologis vokal atau tidak, kayak lateralisasi, pupil anisokor, atau facial palsi kita lihat saat dia meringis. Ya, kalau misalnya yang ketiga, kita cek juga kaku kuduk. Jadi Kernig sign atau kaku kuduk, kita bisa lihat. Kalau kaku kuduk juga harus diperhatikan, ini beneran kaku kuduk atau memang lehernya kaku. Jadi awalnya kalau pemeriksaan itu harus dimiringkan dulu ke kiri kanan. Kiri kanannya, oh baik, berarti baru kita cek kaku kuduk ke dada, lehernya difleksikan ke dada gitu. Kalau kiri kanan aja udah kaku, itu berarti bukan kaku kuduk, nanti itu jadinya neck rigidity aja. Jadi kita cek kaku kuduknya dengan yang lain seperti Kernig gitu, atau Brudzinski. Baik dok, berarti dari pemeriksaan fisik nanti kita bisa membedakan itu intrakranial atau ekstrakranial ya dokter. Ya. Baik dokter, siap dokter. Dokter izin dokter mungkin mau bertanya juga dokter mewakili mungkin teman-teman yang lain. Kalau untuk pemeriksaan tambahan dokter seperti misalnya penggunaan CT scan, mungkin boleh di-share sedikit Kak dok untuk indikasi misalnya untuk CT scan kapan kita pakai yang non kontras, kemudian yang kontras atau kapan mungkin harus ke pemeriksaan lain seperti MRI gitu dokter. Oke. Kalau kita di center besar, pasti semua penurunan kesadaran kita CT scan ya untuk menyingkirkan kelainan intrakranial. Tapi karena memang kita sebaiknya sesuai dengan indikasi, kalau non kontras itu biasanya hanya untuk stroke. Jadi untuk stroke ataupun SAH, pendarahan ataupun infak, kita dengan CT scan non kontras. Jadi dari anamnesis biasanya itu langsung onsetnya mendadak kan dok. Jadi kita ke CT scan non kontras. Tapi biasanya kalau kita curiganya infeksi, misalnya meningitis, biasanya kita dengan kontras. Tapi dengan non kontras pun bisa.
tapi harus kita lakukan pemeriksaan lumbal fungsi. Kalau pada infeksi otak misalnya meningitis, kenapa kita CT scan? Sebenarnya tanpa CT scan pun bisa dari lumbal fungsi saja. Tapi kita CT scan karena misalnya ada ternyata bukan infeksi saja, tapi ada abses, ada massa. Maka kita nggak bisa di LP karena nanti akan terjadi herniasi. Jadi kalau infeksi kita bisa non kontras juga kalau meningitis. Tapi kalau kita curiganya abses cerebri, misalnya dia demamnya lama, terus ada nyeri kepala progresif, ada sumber infeksi, maka kita bisa curiga juga abses. Kalau abses maka dengan kontras, pemeriksaan CT scan dengan kontras. Kemudian kalau tumor dengan kontras. Kalau sebenarnya kalau MRI itu, kalau tumor lebih bagus MRI, tapi kalau memang modalitasnya tidak ada, maka dengan CT scan plus kontras. MRI itu biasanya pada penyakit degeneratif, misalnya Parkinson atau autoimun seperti multiple sclerosis, dia itu akan kelihatan bercak-bercak di MRI. Kalau di CT scan mungkin kelihatannya normal gitu. Oke. Baik dokter, siap dokter, terima kasih dok. Izin dokter, ini ada pertanyaan dokter dari dokter Tania. Terima kasih banyak dokter atas ilmunya. Izin bertanya, mengacu dari pengalaman rekan-rekan di UGD perihal kejang, at causam misal suspek stroke, mengingat kita butuh waktu untuk CT scan dan lain-lain. Kira-kira selain DZPAM, untuk dokter umum sendiri dok, dalam setting UGD, kira-kira apakah boleh dok loading phenytoin? Setelah tentunya memastikan ABC pasien terjaga. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih dok. Kalau kejang ini kan sebenarnya di kompetensi dokter umum pun 3B ya, untuk kegawat daruratan kan harus diatasi. Berarti boleh loading phenytoin gitu. Kalau misalnya prosedurnya kan kejang, diazepam 2 kali ya. 2 kali bolus pelan, misalnya masih tetap kejang, maka boleh di loading phenytoin. Dosisnya berapa? Dosisnya itu bisa 15 sampai 18 mg per kilo berat badan. Tetapi biasanya kalau dari neuro biasanya masuknya tidak langsung full 15 mg. Biasanya kita kasih bisa 10 mg atau 7 mg per kilo berat badan dulu. Nah, kalau teratasi sudah tidak kejang, maka kita tidak loading full. Tapi kalau masih kejang, maka kita tambahkan lagi. Karena kan loading juga butuh waktu kan, jadi bisa masuk dulu yang pertama. Kalau sudah tidak kejang, maka yang berikutnya tidak usah masuk gitu, dok. Baik dok, berarti kalau misalnya memang sudah dicobakan untuk diazepam IV, sudah diulang 2 kali maksimal, sebenarnya tidak salah juga ya dok, ada tempatnya untuk pemberian phenytoin ya dok Ya, di bisa dalam langsung setting UGD diberikan dok. sambil konsul gitu, boleh enggak apa-apa. Baik dok. Kalau untuk terkait hal yang harus diperhatikan terkait pemberian phenytoin, kira-kira apakah sama kah dok dengan diazepam dok? Maksudnya ancaman henti nafas gitu dok? Kalau phenytoin itu, kalau pemberiannya enggak boleh terlalu cepat. Enggak boleh terlalu cepat karena dia bisa mengganggu fungsi jantung. Jadi itu memang yang harus diperhatikan. Jadi biasanya kita berikan, kalau di loading berarti maksimal 50 mg per menit. Makanya kita kalau di ruangan itu biasanya kan dicampur sama NS supaya masuknya jangan terlalu cepat. Tapi sebenarnya boleh dibolus, tapi kita harus nungguin karena maksimal 50 mg per menit gitu. Itu yang harus diperhatikan. Jadi masuknya nggak boleh terlalu cepat. Tapi kalau terlalu lama nanti dia juga udah mengkristal gitu ya. Oke. Baik dokter, terima kasih dok. Mungkin dari rekan-rekan semua, apakah ada lagi yang ingin bertanya terkait penurunan kesadaran maupun terkait kejang? Oh dokter, izin dokter mau bertanya lagi dokter terkait kejang mungkin dokter. Kalau untuk pemeriksaan EEG sendiri dok, sebenarnya seberapa penting atau urgent ya dok untuk mendiagnosis epilepsi ya dok, mungkin dalam setting di rumah sakit yang perifer begini gitu dok. Apakah misalnya tanpa EEG sebenarnya kita bisa menaikkan diagnosis epilepsi itu sendiri ya dok? Oke, kalau secara klinisnya sudah jelas,
Sebenarnya epilepsi itu diagnosisnya dari klinis, Dok. Jadi tidak perlu EEG pun tidak apa-apa. Yang penting sudah ada bangkitannya, yang tadi definisi ILAI itu ya, ada 2 bangkitan lebih dari 24 jam yang berulang, itu kita sudah bisa diagnosis dengan epilepsi. Tetapi biasanya memang kita perlukan EEG, kita bisa tahu ini vokal, ada apakah ini vokal. Kalau vokal, maka kemungkinan ada lesi struktural. Misalnya sumber listrik yang abnormalnya itu dari mana, kita bisa lihat di EEG, di lobus temporal kah, di lobus frontal kah. Kemudian yang kedua, biasanya kita gunakan EEG di setting rumah sakit kalau kita curiganya non-convulsive seizure. Jadi pasien ini penuh kesadaran, tapi semuanya normal, labnya normal, CT scan normal, jangan-jangan dia kejang tapi non-konvulsif, jadi tidak ada gerakan, tidak ada apa-apa, tapi dia penuh kesadaran aja. Nah, itu kalau dari EEG bisa kelihatan. Sebenarnya dia ini sedang status non-convulsive seizure. Tuh. Atau yang ketiga, psikogenik. Jadi ya pasiennya mengeluh kejang terus, tapi menurut kita lihat gerakannya tidak stereotipik, terus kalau kita minta berhenti ya bisa berhenti, atau ada yang tidak cocok dengan gerakan bangkitan epileptik, jadi kita pastikan dengan EEG. Jadi pas EEG itu terus pasiennya bergerak seperti kejang, oh tapi di EEG-nya normal-normal aja, nggak ada kelainan, oh berarti ini non-epileptik, mungkin psikogenik. Tuh. Oke. Baik dok, berarti bisa membantu untuk menentukan lesi struktural. Apakah ada lesi struktural, kemudian non-convulsive seizure, sama psikogenik seizure ya dokter? Iya, benar dok. Baik dokter. Mungkin dari rekan-rekan semua, dari kakak dokter, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika memang sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, berarti kita sudahi untuk sesi pada sore hari ini. Terima kasih pada Dr. Olive yang sudah bersedia untuk menjadi pembicara pada sesi Learning Day di sore hari ini dengan topik penurunan kesadaran dan juga kejang. Untuk di minggu ini kita topik pembahasannya terbatas sampai di mungkin terkait tinjauan dari penurunan kesadaran dan juga tentang kejang. Nanti untuk di minggu depan akan ada sesi lagi, 1 kali lagi dengan Dr. Andre SPEM, yang nanti mungkin akan membahas tentang tata laksana yang nanti disesuaikan dengan resource yang ada di rumah sakit kita. Jadi mungkin untuk sesi minggu depan akan lebih membahas mungkin tentang penggunaan obat-obat, terus kemudian bagaimana kita menangani, apakah dalam artian harus memperhatikan juga mulai dari airway, breathing, circulation daripada pasien, dan juga medikamentosa yang bisa kita berikan dalam menghadapi kasus-kasus penurunan kesadaran dan juga kejang. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, maka untuk sesi Learning Day pada sore hari ini saya tutup. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Olive dan juga kepada rekan-rekan dokter, kakak semua yang sudah hadir pada sesi Learning Day di sore hari ini. Sama-sama dok. Kalau ada yang masih ada pertanyaan atau bingung, boleh japri. Atau ada kasus apa gitu, boleh nggak apa-apa japri. Baik dokter, Oke. siap. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih Dokter Olive. Terima kasih Dokter Anto. Terima kasih Sama-sama dok. dok. Saya izin live. Ya dok.